lurusin aja buat kedua mata lu itu, fokus buat pengobatan. Oke, satu, fokus buat pengobatan. Lu mau didukung sama siapapun, Hola netizen yang tercinta, kasus uang donasi Agus hingga saat ini terus bergulir. Perseteruan Agus dan Pratiwi Novianti juga masih memanas. Terbaru, Pratiwi Novianti diduga akan melaporkan 4 orang yang hingga kini belum jelas siapa. Netizen yang berbakti menduga pelaporan ini dilakukan karena Pratiwi Novianti sudah lelah karena terus disalahkan dan disudutkan. Pratiwi Novianti mengaku akan melaporkan 4 orang yang selama ini menyudutkannya hingga menuduhnya melaporkan penggelapan uang donasi sebelum donasi Agus. Sebelumnya ada beberapa pihak yang selalu menyudutkan Pratiwi Novianti. Awalnya Pratiwi Novianti dituduh menggelapkan uang donasi sebelum uang donasi Agus. Pratiwi Novianti juga dituduh menggunakan narkoboy. Padahal belakangan Pratiwi Novianti tidak terbukti menggunakan narkoboy. Tidak hanya itu, Pratiwi Novianti juga dituduh hidup glamor hingga melakukan operasi plastik. Hal tersebut diduga netizen yang budiman yang membuat Pratiwi Novianti kecewa dan geram hingga berusaha melaporkan pihak-pihak yang selalu menyudutkannya. Pratiwi Novianti tidak menyebut siapa saja 4 nama tersebut. Namun 4 nama ini dinilai sudah sangat keterlaluan dalam menuduh Pratiwi Novianti. Tuduhan yang sudah keterlaluan tersebut diduga kuat membuat Pratiwi Novianti tidak nyaman. Pratiwi Novianti menyebut tuduhan-tuduhan tersebut sudah menyerang pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan uang donasi Agus. Netizen yang berbakti menduga hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti ingin melaporkan 4 nama tersebut. Netizen yang berbakti juga menduga bahwa 4 nama tersebut mungkin saja ada pengacara RD Lau yang sempat menuduh Pratiwi Novianti menggunakan narkoboy, Agus, Farhad Abbas hingga Wawa terkait penyalahgunaan uang donasi. Kendati demikian, Pratiwi Novianti hingga kini tidak menyebut siapa saja yang diduga dilaporkan ke polisi. Pratiwi Novianti meminta kepada netizen yang budiman untuk terus mengawal kasus ini sampai selesai. Dia juga meminta doa kepada netizen yang berbakti agar keadilan bisa ditegakkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengacara yang bilang Tenopi narkoba, pengacara yang bilang Tenopi inilah, pengacara yang bilang Tenopi makan uang donasi. Lihat nanti buktinya, kamu bakal merasakan akibatnya. Thanks, terima kasih. Masih tetap dukung Agus, maka apa yang kamu dapatkan nanti tanggung jawab pada dirimu sendiri ya. Nih, buat orang yang masih ngotot bahwa uang itu haknya Agus ya, gue kasih tahu ya, sesuai dengan Permensos ya, Agus itu udah melanggar ketentuan bahwa wadah donasi itu harus berupa rekening yayasan atau organisasi ya, dengan legal standing yang jelas ya, tidak boleh rekening pribadi perorangan itu ya. Apalagi tujuan donasi adalah untuk mata ya, kemudian dipakai kagak untuk mata, itu melanggar lagi Permensos ya. Jadi jangan ngadi-ngadi dah ya. Ya, gimana sih? Ya, apalagi buat si Agus ya, kalau merasa lu dihina netizen, merasa lu dirujak netizen ya, makanya selain ada hukum ya, hukum peradilan ya, ada namanya hukum sosial sama hukum moral. Coba ente pakai dulu moral ente gimana coba. Kasusnya Mas Agus dan Mbak Novi sampai sini nggak pernah selesai dan nggak pernah ada habisnya. Tahu kenapa? Satu, tentunya buat Mas Agus nih. Maksud gue gini, Mas Agus, udah lu stop. Jangan banyak ngomong lagi, jangan banyak komentar lagi, dan jangan pergi ke sana ke sini lagi. Lurusin aja buat kedua mata lu itu, fokus buat pengobatan. Oke, satu, fokus buat pengobatan. Lu mau didukung sama siapapun, lu mau diajak sama siapapun, lu tolak. Maksud gua gitu. Lu tolak, lu fokus buat pengobatan mata lu. Karena apa? Karena semakin lu keluar ke sana sini, semakin lu bicara di sana di sini, semakin netizen itu muak, tau nggak? Maaf kata nih ya, semakin netizen itu banyak menghujat lu karena kata-kata lu tuh banyak yang gak sinkron, tau nggak? Bukannya terima kasih, bukannya minta maaf, atau bukannya legowo atau gimana kepada Mbak Novi, lu malah berkata macam-macam.
Harusnya Gus dari awal itu lu jangan sedih-sedih sekarang lah. Kenapa kok saya bilang kayak sedih? Tadi gue abis lihat videonya Agus sedih, katanya kelopak matanya gak tertolong. Ya, pokoknya apa kayak gitu ya. Pokoknya intinya gak tertolong lah. Padahal nih kalau misalkan dari awal penanganannya nih, gak sibuk podcast, gak sibuk klarifikasi, gak sibuk lapor-laporin Teh Novi, mungkin sudah dapat penanganan yang terbaik, entah itu di negeri kita ataupun di luar negeri. Karena uang 1, sekian M itu bisa menolong Anda. Tapi apakah nyatanya ternyata Anda kan malah laporin. Dan akhirnya apa? Malah sibuk datang ke podcast, datang ke TV-TV, dan akhirnya tidak tertolong. Ya, salah siapa? Bukan salah Teh Novi, salah Anda. Anda kenapa kok digituin diemnya? Saya suka kesel ya sama orang-orang seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Mungkin karena karakteristiknya seperti itu ya susah. Dikasih tahu susah. Lu sebenarnya kalau misalkan ikuti ritmenya Teh Novi mau seperti apa, mau diprioritaskan penyembuhan mata, ya sudah ikutin. Toh nanti ada sisanya juga pasti lu dikasih. Dan akhirnya apa? Bertentangan kan ini dan itu. Sibuk klarifikasi sana dan sini. Akhirnya apa? Mata lu gak tertolong. Drama banget sih Agus. Drama banget ya Gus ya lu ya. Dapat 50 juta nangis-nangis. Kemarin dapat 1,5 M ngelaporin ke polisi. Aduh, tapi ya gue ikut seneng sih. Ya, ikut seneng. Moga-moga ini adalah awal dari kebahagiaan lu bisa dioperasi, ya kan, dengan keluarga baru, ya kan, dengan keluarga baru Pak Pengacara gitu. Dan perlu digarisbawahi, yang awalnya mengajak ini cepet-cepet dioperasi adalah Teh Novi, ya. Tapi lu marah sibuk ke Polda, ya kan. Sekarang dibilangnya Teh Novi yang tidak merespon. Hello, siapa yang dari awal tidak merespon? Siapa yang dari awalnya bikin ini menjadi huru hara terbesar se-Indonesia Raya? Siapa? Ya kan? Aduh, udah deh, selamat ya Gus ya, dapat keluarga baru. Ya kan? Kalau kurang ditambah lagi katanya. Ya, kalau kurang ditambah lagi. Udah deh, tuh, bersyukur deh lo sekarang. Ya, bersyukur. Udah gak perlu lagi kok. Biar nanti disalurkan aja ke yang lebih membutuhkan ya. Oke? Setuju kan? Nah, buat yang kemarin ngikutin kasusnya Agus, pasti tahu dong Farhad itu ngelaporin Pablo. Dan sekarang Pablo yang ngelaporin Farhad Abbas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda sekitar 400 jutaan. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya bun, kalau misalnya si Pablo menang, kita selama 2 tahun ke depan gak akan ngeliat Farhad Abbas lagi. Jadi kita berdoa aja supaya Pablo yang menang gitu. Dan di sini juga mereka tuh menjelaskan kenapa Farhad ngelaporin Pablo, Pablo ngelaporin Farhad. Jadi si Farhad ini merasa Pablo ini selalu nyenggol dia, padahal Pablo gak merasa nyenggol Farhad, malah Farhadnya yang nyenggol Pablo mulu gitu. Kalau kata gua nih, lawyer pada habis nonton biduan di mana, habis nonton dangdutan di mana, kenapa senggol-senggolan gitu loh. Terus di sini kuasa hukum Pablo juga bilang Farhad ini agak-agak lah. Masa dia bilang kalian bakal masuk neraka, orang ini bakal masuk neraka. Jadi kan kayak dia mengambil tugas sang ilahi gitu loh, kayak berlebihan banget. Dan jujur di bagian itulah gue yang paling kesel sebenarnya, karena kayak perjuangan gue dan pengorbanan gue selama ini buat nge-like dan nge-share postingan-postingan di Facebook itu kayak gak dianggap sama Farhad. Gue selama ini nge-like dan nge-share postingan di Facebook loh yang katanya bisa buat kita masuk surga. Jadi kayak, gak dianggap. Terus wartawan juga nanya sama Bang Pablo, gimana nih Bang? Nih kan netizen banyak yang mendukung abang gitu, perasaannya gimana gitu. Kata Pablo, alhamdulillah buat yang mendukung, thank you banget. Dan Pablo merasa kita para netizen itu udah pinter lah ya, udah realistis, udah tahu mana yang benar, mana yang salah, udah pinter menilai. Kok kalau soal itu aman Bang, tenang Bang, santai aja. Gue udah sering kok menilai tetangga gue dari penampilannya, gue juga udah sering menilai orang dari zodiaknya. Pokoknya aman lah soal nilai menilai, gue
gue udah jago banget. Terus kan gara-gara si Farhat ngelaporin Pablo ngelaporin Farhat ya, mereka ini akhirnya udah booking ruang tahanan di Cipinang sama di mana gitu. Udah ngebooking buat jaga-jaga kalau dua-duanya masuk ke ruang tahanan gitu. Nah pertanyaan gue, kalian kemarin bookingnya pas weekend apa pas weekday? Lagi ada promo nggak waktu itu? Dan di sini juga mereka menjelaskan bahwa si Farhat ini suka membolak-balikan fakta. Kalau kata gue ya, gak usah jadi lawyer lagi lah Farhat. Kalau lu suka membolak-balikkan fakta kayak gitu, ketahuan lu jualan gorengan aja, lu membolak-balikkan bakwan biar kagak gosong. Kita saksikan aja perkembangan kasus selanjutnya gimana ya. Gak expect banget karena seonggo Agus ya, kasus ini jadi sampai melebar kemana-mana. Jadi banyak yang saling ngelaporin. Nggak lawyer, nggak artis. Jadi kayak, Agus please buruan pergi ke Korea Utara.